asal kota mana? Iya. Terus kesibukan sekarang. Ya. Terus apa lagi? Lulusan dari Oh iya, lulusan dari mana? Kalau dari luar Samarinda, apa? boleh. Terus apa lagi? Itu aja sih cukup. Atau dari kakak ada saran lagi ya? Bagus Bagus. aja. Itu aja. Terus nanti apa namanya? Setelah kakak kenalan, kamu langsung nanya. Iya, langsung mulai wawancaranya. Terus sisanya yang dua emang nggak masuk di video. Maunya masuk frame kak, tapi biar lebih rame gitu kan, satunya di sini, jadi ikut diskusi Iya. gitu kalau maunya. Bagusnya mau gitu atau gimana kak? Bebas kalau misalnya mau gitu nggak apa-apa Lebih juga. lebih rame juga kan di dalam video. Kalau misalnya Aisyah, kalau Aisyah sebenarnya kalau mau kayak gitu pakai tripod sih. Sebenarnya nggak ada tripod. Yang bagian dokumentasi. Oh, keluar ya Itu ada yang join. Terus kalau ini nanti kakak ngarep ke dia atau ngadep ke situ? Boleh kakak sambil mungkin kita ke si ini aja. Yang Yes. Dwi yang mana? Ini. Oh ya ini yang Dwi, ini Aisyah, ini Bulan. Bulan. Oh yang ngechat kakak di TikTok siapa? Itu teman saya lagi. Yang sakit. Bukan dia tuh sebenarnya ngomong sama kami kan. Oh. Cuma mau kasih tahu ada kakak ini. Oh. Ada objek yang bisa kami. Oh iya. Sini nama sekali. Biar aku naik. Sudah deh. Nice. Kalau kakak sambil lihat HP sambil lihat pertanyaannya nggak apa-apa. Boleh. Boleh aja. Saya ada catatan juga soalnya. Oke, kita mulai aja ya kak. Sudah nyala kan hijau? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi UINSI Samarinda dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Kami di sini mau mewawancari kakak soal yang berkaitan dengan living Quran. Baik, kakak perkenalkan diri dulu. Boleh, perkenalkan nama saya Antika Rahayu. Kalau aslinya saya dari Kota Padang ya. Kesibukan saya sekarang itu adalah ini bisnis ya. Saya lagi menjalankan bisnis di bidang afiliator distributor. Kemudian alhamdulillah saya sudah lulus juga kuliah itu di Universitas Negeri Padang ya, di Sumatera Barat tepatnya. Apa lagi? Oke, baik. Nanti dipotong aja lah. Iya. Alasan kami mewawancari kakak ini karena sepaham gitu sama kayak tema yang kita ambil di wawancara tugas mata kuliah kami soal living Quran yang mengamalkan amalan-amalan Al-Quran, ayat Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari gitu kak. Jadi itu alasan kami wawancarai kakak menjadi narasumber. Terus mungkin langsung saya kita masuk ke sesi wawancaranya. Pertanyaan yang pertama itu tuh apakah ada perubahan nyata yang kakak rasakan baik dari cara berpikir, sikap atau dari segi ketenangan batin setelah rutin mempraktikkan afirmasi Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari kakak? Sambil lihat ya. Lupa pertanyaannya. Kalau perubahan nyatanya itu udah pasti ada ya dari apa namanya yang saya rasakan baik itu dari cara berpikir, sikap maupun ketenangan batin secara rutin. Jadi saya mempraktikkan living Quran ini sebenarnya mulai dari waktu saya mulai kuliah dan coba buat merintis bisnis. Nah, jadi saya ini kan nggak punya pengalaman bisnis ya, nggak pernah berbisnis dan bukan dari keluarga bisnis. Nah, jadi saya modal nekat jatuhnya gitu kan, nggak punya Otodidak gitu pengalaman, ya? otodidak. Jadi
saya kerjakan bisnis, jatuhnya saya kerja sambil kuliah gitu kan, tapi bisnis gitu ya. Nah, jadi saya nggak punya pengalaman. Nah, pernah ya memang di awal-awal saya ngerintis bisnis itu emang kerasanya sulit. Terus masih apa namanya, banyak tidak yakinnya daripada yakinnya, karena kan kalau kita bicara bisnis ini pasti kita berharap bagaimana caranya kita itu bisa punya penghasilan yang besar, bagaimana caranya kita tuh bisa punya pemasukan yang besar dari bisnis yang kita kerjakan. Nah, jadi apa namanya, waktu itu di awal-awal mungkin saya punya impian gitu kan, tapi saya masih denial kayak sebenarnya saya bisa nggak ya gitu. Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu itu saya pernah ada di satu momen itu terpuruk, emang lagi di titik paling bawah, atau emang saya capek, saya bingung, saya nggak tahu saya harus ngapain, tapi saya emang harus kerja gitu. Saya emang pengen gimana caranya saya punya pemasukan dari bisnis ini gitu. Karena jujur saya pribadi kenapa saya emang pengen banget untuk tetap survive gitu, karena saya pribadi itu kuliah apa namanya, mengusahakan untuk bisa membiayai diri saya sendiri gitu, karena mengingat ekonomi keluarga saya itu juga sedang tidak baik-baik saja, jadi saya nggak punya pilihan lain selain saya harus kuliah sambil kerja. Nah, sementara saya cuma punya satu peluang, ini bisnis aja gitu kan, saya nggak coba kerja yang lain karena menurut saya kalau saya harus kerja di tempat lain terkadang untuk menyesuaikan waktunya itu kan sulit. Nah, jadi pernah di satu momen itu saya emang benar-benar bingung dan nggak tahu harus gimana. Ya udah saya coba waktu itu nonton podcast. Nah, kebetulan saya nonton podcast. Lalu kemudian podcastnya itu tentang keagamaan gitu ya. Nah, tentang bagaimana caranya kita itu bisa sepenuhnya yakin sama Tuhan gitu kan. Nah, saya lihat podcastnya, terus saya pikir iya juga ya gitu. Dari isi yang disampaikan itu, oh iya juga ya. Kemudian di podcast itu pada intinya adalah yang bisa saya tangkap itu adalah apa namanya? Kalau yang namanya kita yakin sama Tuhan gitu kan, ya udah nggak usah ditanya lagi nanti bakal bagaimana gitu, karena Tuhan itu selalu di luar batas nalar kita, dia bakal bisa nolong kita di luar yang kita sangka gitu ha, karena yang namanya ajaib itu nggak pernah masuk akal gitu. Jadi saya mencoba untuk waktu itu saya berdoa, terus saya ya udah saya nggak mempertanyakan gimana nanti, dan ternyata di situ saya dapat jawaban gitu. Di situ saya benar-benar di luar batas nalar saya itu emang saya dikasih jalan gitu, dan hati aku itu rasanya hati hati saya itu rasanya kayak tenang gitu, kayak ya udah gitu, udah kayak karena satu kejadian satu momen itu aku dikasih jalan dan aku dikasih petunjuk gitu kan. Ya udah dari situ aku apa namanya, mulai menerapkan living Quran itu. Aku mulai memperbaiki diri aku gitu, mulai memperbaiki hidup aku, mulai nambah amalan-amalan gitu kan, mulai apa namanya, sholat duha dan lain-lain segala macam. Jadi jadi kayak ketika aku sebenarnya aku panik ya, sebenarnya aku itu khawatir, deg-degan, takut gitu kan, kayak merasa hilang arah kadang gitu kan. Tapi setelah aku menerapkan living Quran itu aku jadi lebih tenang, jadi kayak lebih kayak ya udah sih nanti pasti ada jalannya gitu. Ya bukan nggak panik ya, panik bukan berarti masalahnya langsung hilang, bukan, tapi aku udah yakin aja pasti Tuhan bakal kasih jalannya, Tuhan pasti bakal kasih kita petunjuknya gimana gitu. Jadi itu yang membuat aku ngerasanya batin aku tenang, dan cara aku menyikapi masalah atau apapun itu aku berusaha untuk udah pasti nanti bakal dikasih jalan. Jadi aku lebih yakin, terus dari cara bersikap aku lebih tenang, lebih enak gitu. Dari cara berpikir aku juga lebih santai gitu. Iya, ya walaupun sebenarnya panik tapi aku santai gitu. Oke. Sangat bagus ya Kak, hasil dari jawabannya, dari pendapat Kakak juga, dari pengalaman yang Kakak alami.
Mungkin dari situ saya nangkapnya kayak mungkin berat menjalani hidup. Cuman mau berhenti di situ juga nggak bisa karena hidup terus berjalan kan. Kita harus berusaha apapun itu yang akan kita hadapi. Oke, kita lanjut yang kedua. Iya, tapi itu kepanjangan nggak? Nggak, oh, nggak. Teman-teman, Durasi videonya nggak ada nggak ada maksimalnya. Pertanyaan yang kedua itu, dari sekian banyak ayat Al-Quran, apa ada satu ayat yang kakak kayak pondasi kakak gitu buat amalan-amalan kakak, terus sampai bisa bawa perubahan besar buat hidup kakak itu? Apa ada satu ayat? Kalau aku sih lebih ke sholawat. Sholawat. Sholawat terus istighfar itu deh. Karena namanya kita kan setiap hari selalu berbuat dosa. Kalau aku nangkepnya sih gini, sebenarnya bukan sholawatnya yang membuat kita itu bisa, misal aku nih, misal aku punya impian, misal aku pengen jalan-jalan ke luar negeri bisa gitu kan. Nah, kan sering kita ngelihat seliweran di TikTok, di podcast-podcast YouTube dan lain-lain segala macam reels. Itu kan katanya kalau kita punya impian selawatin aja katanya kan. Nah, tapi apa namanya, sebenarnya bukan sholawat itu yang membuat kita itu bisa ke luar negeri, bukan. Tapi yang aku pahamin itu adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat sama Allah gitu kan, pasti kalau Tuhan itu udah sayang sama kita, apa yang kita mau pasti bakal dikasih kan gitu. Ibaratnya gini deh, kita sama Tuhan itu sama kalau kita pacaran. Anggaplah kita punya cowok nih, kalau cowok itu dia sayang banget sama kita, apapun itu yang kita mau, apapun itu yang kita minta, sekalipun nih lagi hujan badai tapi kita bilang nih kita minta sate, kalau emang dia tuh sayang banget sama kita gitu, kita anggapnya di situ aja lah dulu gitu kan, pasti dia bakal beliin kita nggak sate itu, pasti ya. Pasti. Nah, tapi sayangnya pacar itu kan manusia, Iya. sementara Tuhan ini kan maha semuanya gitu, maksudnya dia bisa semuanya gitu. Kalau pacar ini kan kadang masih ada keterbatasan, mungkin dia nggak akan bisa melakukan itu terkadang karena dia hanya sebatas manusia. Misal kalau hujan yang terlalu deras, mungkin dia nggak bisa tempuh mungkin gitu kan, karena takut pepohonan jatuh dan segala macam. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Nah, jadi salawat itu sebenarnya lebih ke di aku itu untuk ini aja. Aku sadar, aku manusia, aku sadar aku terkadang sering buat dosa. Sebenarnya kan kalau aku nonton di podcast itu juga, kalau aku lihat di podcast itu apa namanya? Apa? Kita itu sebenarnya ketika berdoa, bukan Tuhan itu nggak ngabulin doa kita. Sebenarnya Tuhan itu kan maha mendengar. Apa yang kita bilang, apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, sebenarnya dia dengar gitu. Bahkan sesuatu hal yang tidak kita ucapkan melalui lisan, dia dengar gitu kan. Apa namanya? Jadi kayak apa ya? Jadi aku merasanya tuh gini, aduh aku ngeblank lagi. Aku merasanya itu apa namanya? Kalau misalnya kita hari-hari kan kita sering buat dosa ya. Jadi kalau misalnya kita sholawat gitu kan, jadi jatuhnya kan kita mendekatkan diri sama Tuhan. Dan kan katanya kalau misalnya kita itu sholawat itu sama kayak kita sholawat satu kali, Tuhan itu sebut kita atau sebut nama kita itu 10 kali. Berarti kan aku mikir gini dong, berarti apa namanya, sebaik itu ya Tuhan sama kita gitu. Berarti kan kalau misalnya aku sholawat nih misalnya gitu kan, berarti kan Tuhan nyebut nama aku tuh. Berarti kalau semakin sering aku lakukan, berarti aku bisa semakin dekat sama Tuhan. Dan selain itu juga aku bersolawat itu adalah supaya dosa-dosa aku diampuni. Jadi ketika
dosa-dosa aku mungkin diampuni ya, yang maha mengampuni kan Tuhan ya, aku nggak tahu sebenarnya gimana, tapi aku merasa kalau dosa-dosa kita itu diampuni sama Tuhan dan Tuhan itu sayang sama kita, mungkin akan lebih gampang kita minta sama Tuhan dan mungkin Tuhan akan lebih ini apa namanya, akan lebih cepat datang buat nolong kita gitu. Jadi sebenarnya yang untuk ayat itu tadi, yang untuk sholawat itu tadi, ya bukan sholawatnya untuk nggapai impiannya, bukan, tapi lebih ke untuk menggugurkan dosa-dosa kita supaya kita dekat sama Tuhan, supaya ya itu tadi, kalau Tuhan udah sayang sama kita, apa sih yang nggak dikasih buat kita. Terus istighfar itu juga ada, apa namanya, karena ya kita ini manusia banyak dosa gitu kan. Jadi gitu, jadi kalau aku sih kalau satu ayat ya itu sholawat, terus istighfar, itu aja. Paling ada amalan-amalan yang lain yang biasanya juga ada seliweran di TikTok. Pokoknya aku kalau melihat amalan-amalan yang memang rasa aku, wih kayaknya bagus nih, aku langsung cobain gitu. Aku langsung terapin gitu. Ya walaupun nggak mungkin aku sekali nerapin langsung tiba-tiba, enggak, maksudnya bukan langsung semuanya, tapi langsung kayak terjadi keajaiban gitu, enggak. Tapi itu kan namanya kalau gitu, kayaknya ini bagus nih, aku cobain deh, kira-kira Tuhan ini enggak ya, berarti kan kita ngolok, apa namanya, bukan ngolok ya, tapi lebih ke apa namanya, nguji-nguji Tuhan gitu kan. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita ya udah, kita lakuin aja gitu, nanti Tuhan pasti bakal kasih jalan. Urusan hasilnya belakangan. Iya, urusan hasil belakang. Oh, jadi kakak menerapkan sholawat sama istighfar gitu ya? Oke sih. Itu apa namanya, ayat ini maksudnya kayak kita juga ada Kayak baca Al-Quran gitu ya, kan? satu ayat yang buat kakak termotivasi gitu buat lakuin amalan itu. Oh gitu. Misal contohnya gimana misalnya? Kayak ayat apa ya? Surah Al-Waqiah. Oh ya, kita ngamalin surah itu tuh biar rezeki kita lancar. Oh iya. Kalau itu ya saya ngamalinnya, aku atau saya sebenarnya terserah ya. Soalnya ada kriket juga kan. Jadi kalau aku sih emang Waqiah. Sebenarnya aku itu udah tahu surat Al-Waqiah itu sebenarnya jauh itu dari sejak SD. Karena kan dulu SD itu kita kalau pagi ada Hasanah. Pagi apa filmnya Hasanah ya, Trans 7 kan. Nah jadi saya kalau mau pergi sekolah itu pagi sambil siap-siap sama nonton TV. Nah saya suka nonton yang arahnya ke agama-agama dan yang juga sejalur serta mendukung gimana caranya kita tuh di usia muda bisa sukses gitu gitu. Nah cuman saya belum terlalu ngeh di sana. Ngeh sih di SMP, saya sempat nerapin itu di SMP, baca Al-Waqiah itu setiap hari Jumat aja, nggak setiap hari. Setiap pagi. Setiap hari Jumat itu setiap malam Jumat, bukan setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, karena saya menganggapnya malam Jumat itu kan penuh berkah dan termasuk salah satu waktu di ijabahnya doa dan mustajab. Kalau kita berdoa itu akan lebih mungkin bisa cepat terkabulnya. Iya, di malam Jumat kan gitu. Nah jadi kalau setiap malam Jumat, pokoknya hari Kamis setelah sholat maghrib itu bagaimana caranya saya tuh baca ini apa namanya, mulai Al-Fatihah dulu, terus nanti saya lanjut ke Al-Kahfi, habis dari Al-Kahfi itu nanti ke ayat ini Yasin, surat Yasin, setelah Yasin baru terakhir Waqiah. Itu setiap malam Jumat. Nah setelah saya bangun bisnis, masuk kuliah, dan saya sempat nonton podcast manfaat dari surat Al-Waqiah itu apa, nah saya baca setiap hari. Saya baca setiap pagi setelah selesai sholat subuh.
Nah, pokoknya saya baca setelah selesai sholat subuh atau kalau tidak itu setelah duha. Pokoknya gimana caranya setiap hari tuh. Karena konsisten baca terus. iya, karena sebenarnya saya kebelet ini kan pengen banyak duit. Jadi sih Besar butuh duit segera gitu. Karena ya kenapa saya menerapkan living Quran itu ya karena saya kepengen aja ditolong sama Tuhan gitu. Saya pengen aja ditolong sama Tuhan karena manusia kan kemampuannya terbatas. Iya. Tapi kalau Tuhan kan bisa semua-semuanya. Jadi setiap pagi dari sekarang sampai dari mulai bisnis itu udah nerapin surah Al-Waqiah setiap pagi. Tapi saya ngerasain efeknya loh. Di awal-awal saya sempat kayak masa iya sih bisa gitu, saya sih ya bisa gitu. Awalnya coba-coba. Ya awalnya saya coba-coba gitu kan, tapi saya ngelihatnya setelah itu kayak rezeki itu ada aja Iya, betul. deres gitu seperti kayak mulai dari omset bisnis saya pun jalan gitu di luar bahkan batas nalar saya gitu. Kayak pernah sih berdoa gitu, maksudnya kayak mintanya sedikit gitu, maksudnya kayak semampu aku gitu kan, ternyata dikasihnya lebih daripada itu gitu. Di luar Yang kayak kita bayangin. kayak ini lebih sih dari yang aku mau gitu. Kayak kita tuh terkejut gitu dengan ini apa namanya gebrakannya gitu, kayak ada aja setiap hari itu ada aja. Jadi gitu. Jadi aku makin semangat. Jadi aku makin semangat. Jadi kayak aku ya udah gitu. Dan aku minim teman karena apa namanya? Ya namanya kita memilih jalan yang berbeda, udah pasti kan kita juga bakal bukan, maksudnya gimana ya? Kalau kita berbeda dari teman kita itu kayak teman kita tuh mungkin ngerasa perubahan dari diri kita terus aneh gitu kan. Oh, iya, Terus iya, kayak mungkin dia si Antika tuh ini dia gitu kan. Biarin aja lah dia gitu kayak gitu. Jadi kayak aku lebih bukan aku nggak punya teman, aku punya teman, tapi mungkin pemikiran kita nggak sejalan gitu. Jadi kayak kalau teman main ya kadang pergi juga main sama dia, tapi kalau misalnya lagi nggak main ya udah gitu. Karena aku udah mulai mikirin gimana bisnisku jalan, sementara kan mungkin dia lagi main-main gitu kan. Jadi kayak ya aku nggak punya teman. Jadi kalaupun aku cerita masalahku ke dia tentang bisnis aku lagi gimana sama dia, kan dia nggak paham, kan dia nggak ngerti, dia nggak punya solusi, dia nggak bisa kasih solusi karena dia nggak menjalani apa yang aku jalanin kan. Nah jadi aku merasa kayak pernah juga aku ngeliat podcastnya Ustadz Adi Hidayat kan, kalau rasanya manusia itu nggak bisa nolong kamu ya udah kamu pergi ke Tuhan, ya udah. Jadi aku apa-apa gimana-gimana itu aku selalu berdoa gitu. Jadi aku menerapkan itu karena aku lebih percaya sama Tuhan. Betul. Berharap sama manusia itu tuh nggak ada. Kita bisa dikecewakan Iya. kapanpun. Jadi gitu.